Dan dia reaksi jika ada rangsangan. Jika kita ingin berhubungan, kalau kita nggak ada rangsangan, ya nggak ada apa-apa. Tema kita adalah Ralesia kopi yang menjadi memang produk yang alhamdulillah fenomenal. Kuasa Allah, solusi alami untuk stamina pria. Nah, kenapa Ralesia kopi ini hadir? Saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan kopi Ralesia ini. Jadi sudah dari tahun sekitar 2018-2019 ya sampai saat ini, alhamdulillah masih banyak sekali yang membutuhkan, gitu ya. Kenapa? Karena data yang saya pegang pada waktu di 2020 itu ada salah satu konselor seksual di harian The New York Times itu mengatakan bahwa 30% pria di dunia ini, itu mengalami permasalahan seksual. Nah, permasalahan seksual itu ada dua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah disfungsi ereksi, yang kedua adalah ejakulasi dini. Dan saya di awal ini saya mohon maaf apabila ada nanti pembahasan-pembahasan yang sangat sensitif. Saya mohon maaf menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin agak vulgar begitu ya. Tidak lain karena kita memang diskusi, tidak ada niat yang lain supaya kita lebih paham tentang produk kopi Ralesia ini. Oke, next. Nah ini ya, jadi ada 1 dari 10 pria di dunia ini mengalami disfungsi ereksi. Berarti ini semakin meningkat persentasenya dari tahun ke tahun, ya karena memang ya nanti ada banyak hal yang memicu kendala seksual, disfungsi ereksi maupun ejakulasi dini yang terjadi pada pria-pria di dunia ini. Apakah Anda salah satu dari mereka? Nah, nanti kita akan ketahui. Next. Nah, Bapak Ibu, erection hardness score itu berarti adalah tingkat kekerasan organ vital pria di saat mereka ereksi. Ya. Jadi tingkat kekerasannya itu diatur menjadi 4 grade. Nah, grade yang pertama itu seseorang pria itu bisa mencapai ereksi tapi tidak optimal. Nah, bahkan kalau dia gangguan itu sangat berat, maka yang terjadi adalah impotensi. Ya, jadi impotensi itu sudah gagal ya nggak bisa ereksi sama sekali. Nah, yang pertama itu seorang pria itu bisa ereksi, tetapi dia tidak bisa keras gitu ya. Kemudian kalau itu grade yang kedua, itu berarti Mr. P itu keras tapi seperti pisang. Jadi dia keras tapi dia masih sedikit lembek begitu bahasanya ya. Kemudian untuk mencapai yang grade ketiga ini sudah agak mendingan. Jadi dia seperti sosis. Nah, Bapak Ibu lihat sosis kan itu dia keras tapi dia masih bisa meliuk-meliuk gitu ya bahasa. Nah, kemudian yang kita harapkan adalah yang di grade 4, yaitu adalah seseorang bisa melakukan ereksi dengan sempurna. Sebagaimana digambarkan di slide ini adalah seperti buah mentimun. Jadi seluruhnya itu bisa tegang sepenuhnya karena terisi oleh aliran darah yang optimal. Gitu. Nah, ini grade-grade yang harus kita capai. Nah, ada beberapa orang, nanti Bapak atau member atau orang di luar sana bisa mengkategorikan eh, masuk ranah mana mereka ereksinya itu di grade yang mana. Kalau grade yang keempat, alhamdulillah, syukur kepada Allah, dia tidak ada masalah. Tapi apakah perlu minum kopi? Masih perlu, karena itu untuk menjaga kestabilannya. Gitu. Next. Baik.
Penyebab disfungsi ereksi itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah karena dia punya penyakit bawaan, penyakit komorbid. Biasanya ini menimpa orang-orang yang terkena diabetes mellitus, kemudian orang yang gagal ginjal, ada orang yang mempunyai permasalahan aliran darah gitu ya. Itu bisa mengganggu aliran darah ke penis. Jadi eh, otomatis grade optimal itu tidak bisa kita capai. Yang kedua biasanya karena obat-obatan, kayak obat-obatan anxiety, kecemasan, obat depresi, ya, antibiotik-antibiotik tertentu, kemudian obat-obat hipertensi, obat-obat alergi juga sama. Itu juga kadang beberapa mereka menimbulkan efek samping terganggunya pasokan aliran darah dan oksigen ke organ vital pria. Kemudian ada juga faktor psikologis, ya, kerjaan yang begitu padat, ya, kemudian ada permasalahan-permasalahan dalam hidup yang membuat mereka itu stres gitu. Nah, itu juga bisa mengganggu itu. Kemudian yang terakhir otomatis gaya hidup kita, faktor lingkungan kita, ya kita memakan makanan-makanan yang tercemar logam berat seperti seafood-seafood yang tidak higienis, tidak ditangani dengan baik, kemudian gaya hidup kita ya ada yang orang-orang itu mengkonsumsi alkohol, narkotika, narkoba, merokok, kemudian obesitas, otomatis kan penumpukan lemak yang menghimpit aliran-aliran darah itu juga akan sangat mengganggu eh, tingkat ereksi seseorang. Oke, next. Ya, sebelum ke sini tadi ada juga keluhan yang dialami oleh pria yaitu ejakulasi dini. Ya, jadi ejakulasi dini itu seseorang tidak bisa mempertahankan durasi supaya dia tidak ejakulasi, ya, tidak mengeluarkan sperma. Bahasanya begitu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yang paling gampang adalah kita menghitung uh, pusrannya. Jadi pada waktu kita, mohon maaf, kita penetrasi, ya, penetrasi organ vital pria masuk ke wanita, itu begitu dia masuk sekali, keluar itu dihitung satu ketukan. Ya. Nah, apabila Bapak atau orang-orang yang member di luar sana itu di bawah 40 ketukan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keluar. Nah, itu berarti dia ejakulasi dini. Ya, harus di atas 40 ketukan. Gitu ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, bahkan ada yang sampai eh, belum-belum sudah keluar gitu bahasanya. Nah, itu berarti sudah masuk ke ejakulasi dini yang parah. Ya. Nah, tahukah Anda, wahai para suami, kadar testosteron lelaki umur 30 tahun di tahun ini sama dengan kadar testosteron lelaki umur 60 tahun di tahun 80-an. Berarti testosteron ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh pada satu, gairah lelaki. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak yang dulunya aktif, tahu-tahu sekarang jadi di rumah, jadi kalem gitu ya, jadi kayak nggak mau kumpul-kumpul sama orang, itu bukan, mohon maaf, memang ada kalanya dia memang ingin merubah hidupnya lebih tenang di rumah ya, tapi juga faktor hormon testosteron yang semakin menurun. Karena setiap hari testosteron ini dihajar oleh polusi, oleh gaya hidup kita, sehingga testosteron produksi hormon lelaki kita itu tergradasi, ya gitu kan. Otomatis tingkat kelelakian itu berkurang, tingkat aktif hiperaktifnya itu menurun begitu. Jadi kita harus meminum suplemen-suplemen yang kita bisa memproduksi hormon testosteron kita itu stabil gitu. Dan ini banyak suami yang tidak sadar. Salah satu kunci kebahagiaan istri itu dan keharmonisan dalam rumah tangga itu memiliki suami yang lebih, ya,
lebih lama durasinya dan lebih keras ereksinya. Dan ini jurnal, bahkan mungkin Bapak-Bapak bisa tanya kepada ibu-ibunya ya, eh, sebetulnya ukuran itu tidak menjadi masalah. Karena titik G-spot kenikmatan seorang wanita itu hanya 5 cm. Itu kebesarannya Allah Ta'ala ya. Kebesaran Allah yang Maha Esa. Jadi apabila kita punya ukuran organ vital itu di atas 5 cm, itu secara eh, jurnal, secara data, dia bisa memuaskan istrinya, pasangannya. Asal, yang pertama, dia bisa keras ereksinya. Sehingga titik G-spot itu akan tersentuh. Yang kedua, otomatis butuh durasi, butuh waktu untuk distimulasi G-spot itu supaya istri-istri itu mengalami orgasme, mengalami kepuasan dalam berhubungan badan begitu. Kemudian next. Nah, inilah keluh desah pasutri ya, kan? Disebutkan ada ejakulasi dini ya. Terus kemudian baru masuk, udah keluar. Ini masuk ranah ejakulasi dini. Kemudian ereksi yang tidak maksimal. Ini berarti masuk ranah disfungsi ereksi ya. Tidak ada gairah. Nah, itu berarti dia hormon testosteronnya dia sangat rendah sehingga orang laki ini sangat kurang bergairah, gitu kan? Itu karena kadar hormon dia itu sangat jatuh. Kemudian istri tidak pernah orgasme karena entah itu ereksinya yang tidak optimal, ya, yang seperti saya katakan tadi, atau durasinya yang tidak lama, sehingga istri itu merasa belum 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 kok udah keluar gitu kan. Nah, otomatis nanti orang laki yang mengalami seperti ini pasti dia secara psikis dia akan terhantam lagi nih. Sudah dia kena disfungsi ereksi, dia kena ejakulasi dini, kemudian apalagi nih ditambah lagi nih pasangannya tidak mendukung nih, tidak membantu nih, bahkan malah memberikan memberikan komen yang kurang nyaman misalnya. Gimana sih Pak? Kok lemah sekali? Ya gitu kan. Gimana Pak? Belum apa-apa kok udah keluar. Itu semakin menambah masalah di seorang suami. Kemudian sperma tidak pekat, otomatis nanti larinya juga ke program hamil, gitu kan? Karena angka dari sperma, banyaknya mortalitas, ya, kemampuan hidup sperma menuju ke indung telur ini juga perlu diperhatikan. Itu menjadi salah satu faktor orang hamil, gitu. Next. Nah, inilah salah satu bentuk ikhtiar kita. Jadi mari kita perkenalkan Raleigh Coffee solusinya. Ya, jadi Raleigh Coffee di situ disebut adalah minuman botanikal serbuk rasa kopi yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan stamina pria, terkhusus lagi untuk kepuasan suami istri dalam hidup rumah tangga. Gitu ya. Terbuat dari 12 bahan alami ya yang akan membantu meningkatkan stamina dan performa seksual kita dalam berhubungan suami istri menjadi lebih berkualitas. Jadi kita harapkan hubungan itu kualitasnya ya, kualitinya. Oke, next. Kita bahas satu-satu. Apa sih 12 bahan super Raleigh itu kok bisa sedemikiannya gitu kan membantu permasalahan-permasalahan yang ada ya. Yang pertama adalah bubuk kopi. Kan pasti ya karena namanya aja kopi ya. Nah, kopi yang kita pakai di sini campuran antara Arabica maupun Robusta. Nah, memang kopi ini mengandung kafein yang sangat bagus sekali untuk kesehatan jantung, untuk membantu aliran darah, untuk meningkatkan memori kita, meningkatkan konsentrasi kita. Tetapi syaratnya adalah tanpa gula. Oke, jadi bapak-bapak yang suka ngopi, mulai sekarang pakai dari biji kopi yang asli, kita green sendiri, kita pouring sendiri, kita minum sedikit-sedikit pagi sama sore, begitu ya.
Itu sangat membantu sekali. Ini lebih instannya, di kopi rahasia sudah ada kopinya. Kemudian yang kedua adalah bubuk coklat. Jadi ada beberapa orang yang tidak suka dengan rasa kopi ya karena dia pahit gitu kan. Mungkin ada beberapa yang kurang suka, maka kita waktu itu 5 tahun yang lalu kita memberikan coklat ya untuk menambah rasa dalam kopi rahasia. Kenapa yang dipilih coklat, bukan stroberi, bukan rasa melon, buat rasa apa? Karena memang coklat sendiri menjadi simbol ya, simbol cinta ya karena memang coklat itu antioksidan dan dia mampu membantu kopi juga gitu ya. Jadi makanya kita pilih dan rasa coklat ini perpaduan dengan kopi menjadi cappuccino kan. Itu juga para pria oke lah gitu ya. Kalau kasih fruity biasanya kurang suka gitu ya. Kemudian next bahan yang ketiga adalah ekstrak malt ya. Kemudian next ekstrak malt ya untuk mengisi lah. Bubuk konyaku juga kalau Bapak Ibu tahu apa namanya sejenis umbi-umbian porang, namanya porang, itu biasa disebut dengan konjak, biasa disebut dengan konyaku ya supaya dia lebih ada mengikat. Dia mengikat, kemudian dia juga membantu pencernaan kita. Oke, next. Bubuk kelor. Seperti yang kita pernah bahas ya. Jadi memang kelor ini superfood ya, superfood lokal kita itu kelor. Yang kemarin pernah kita bahas juga. Kalau untuk yang sudah superfood menjadi dunia itu Neo Healthy yang kita punya. Ya alga hijau biru ya, lebih kompleks ya. Tapi kalau kelor itu dia lebih ke asam amino, proteinnya lebih banyak gitu ya. Dia zat besinya 25 kali lipat lebih dari daun bayam, kemudian vitamin A-nya 10 kali lipat dari wortel gitu kan. Kalau bicara kimiawinya, eh, bicara akademiknya, kelor itu mengandung yang namanya asam klorogenik. Nah, dan senyawa namanya isothiocyanate kalau tidak salah begitu. Itu mampu mengendalikan kadar gula dalam darah kita. Jadi memungkinkan sel-sel kita itu mengambil atau melepaskan glukosa sesuai kebutuhan kita untuk energi. Nah, gitu. Jadi ini kita pakai karena kelor ini menjadi vitaminnya, asam amino, mineralnya begitu ya. Karena memang di pakar ilmu teknologi pangan, rekan kita juga Profesor Winarno itu juga memasukkan kelor itu ke dalam daftar 8 superfood yang sudah diakui juga oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Kiranya cukup. Next. Lycopene. Lycopene ini, bahan selanjutnya adalah lycopene. Lycopene ini paling banyak sebetulnya ada di tomat. Ya, tomat itu pernah saya sampaikan juga bahwa apabila tomat itu langsung kita makan, oke, itu mempunyai kadar normal misalnya di 50 lah kandungan likopennya ya. Berarti warna merah yang mewarnai buah itu disebut dengan likopen. Nah, likopen ini sangat bagus sekali untuk kesehatan prostat. Ya, ini orang laki yang punya prostat. Dan prostat ini juga nanti hubungannya ke seksual. Nah, harapan kita memberikan likopen itu tidak hanya kita melulu memikirkan ereksi dan durasi, tapi kita juga memikirkan kesehatan organ reproduksi secara keseluruhan. Oke. Nah, likopen tadi kalau kita makan, kita punya kadar 50. Kalau kita goreng, likopen itu hilang. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau buat camilan dari tomat, Bapak-bapak yang sudah biasanya 50 ke atas itu pasti mengalami pembesaran prostat. Nah, itu sebaiknya direbus. Jadi likopen itu akan sangat meningkat sekali. Lah yang kita pakai di dalam kopi ini adalah langsung ekstraknya, memang nggak usah Bapak Ibu nggak usah susah-susah. Itu ya, likopen ya, warna merah.
yang ada di dalam buah tomat. Next, vitamin, mineral, oke lah, pasti ada vitamin yang tadi sudah saya sebutkan, masih kita tambah. Oke. Nah ini yang menjadi hero-nya, ya, hero di dalam kopi rahasia yang luar biasa sekali itu ginseng, ya. Kenapa pakai ginseng? Bedanya apa dengan ginseng yang lain yang di luaran sana? Ya, jadi ginseng yang kita pakai itu red ginseng dengan kadar purity-nya itu di angka 90% up, ya. Dan ginseng ini sudah terbukti secara udah no debat lah, dia menjadi afrodisiak. Jadi afrodisiak itu menimbulkan birahi, menimbulkan gairah kita ingin melakukan kegiatan seksual, ya. Dan ginseng mampu meningkatkan vitalitas dan ereksi. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dia membantu meningkatkan ereksi? Nah, jadi di dalam ginseng itu ada namanya, dan hanya ginseng yang punya. Namanya adalah ginsenosida. Ya, jadi itu asam esensial yang punya ginseng. Dia mempunyai dia membantu sintesis nitrit oksid lah. Nitrit oksid NO itu membuat vasodilatasi. Wah, ini biar kita nggak susah ya. Jadi gini, vasodilatasi itu adalah pelebaran pembuluh darah. Oke, jadi kita memakai ginseng itu salah satunya untuk melemaskan pembuluh darah dan dia melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke organ vital pria itu lancar. Maka didapatkanlah ereksi yang optimal begitu. Oke. Dan apakah hanya seperti itu manfaat dari ginsenosida? Enggak. Ginsenosida juga dipakai di pengobatan Tiongkok itu untuk mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Bahkan ada jurnalnya, orang yang mengkonsumsi ginseng itu penurunan risiko kankernya itu di angka 16 sampai 20%. Nah, terus yang kita pilih adalah ginseng Korea karena unsur saponin, ya saponin. Ya ini agak agak ilmiah banget lah, nggak usah dibahas lah. Intinya ginseng itu meningkatkan libido dan vitalitas pria, ya gitu. Kemudian selanjutnya kita pakai purwoceng. Nah, ini kalau orang-orang rekan-rekan kita di Rahasia Maju Berjaya, orang-orang di daerah Wonosobo, ya, Temanggung, gunung-gunung itu tidak asing nih dengan purwoceng nih. Nah, purwoceng ini memang menjadi apa namanya produk lokal, tapi luar biasa. Dia punya isobergapten, bergapten, spondin, ya, itu masuknya namanya furanokumarin ya, seperti kayak apa ya, di bawah tanah, itu dia di bawah. Ini sama, dia juga vasodilatasi, dia melebarkan pembuluh darah sehingga pengaruh terhadap proses ereksi. Itu bahkan di Indonesia saat ini di Tawangmangu, kemudian di beberapa universitas anak bangsa itu sangat getol sekali membedah masalah purwoceng ini, ya. Karena gini, purwoceng ini juga selain dia juga afrodisiak menemani ginseng, dia juga mampu menaikkan produksi sperma, ya. Jadi yang paling awal waktu itu kita coba di tikus betina, ya. Jadi tikus betina itu mengalami peningkatan yang sangat nyata di bobot rahimnya dan di bobot biji pelirnya. Nah, itu berarti proses produksi spermanya dan proses kesehatan seksual di yang betina itu juga aktif gitu ya, dipacu oleh
Purwoceng ini. Itu. Jadi bahkan seorang dokter androlog di Solo sini itu juga sering mengobati beberapa pasien itu dengan suntik hormon, suntik hormon. Tetapi itu sama dengan orang-orang yang juga suka mengkonsumsi purwoceng gitu. Namanya aja sudah purwoceng ya di bahasa Jawa itu sudah mengarah ke seksual-seksual gitulah ya. Dan apa namanya namanya waktu itu dosen Taufikur Rahman. Nah, Taufikur Rahman tahun 2000-an itu. Dia melakukan penelitian itu di Cina. Terus kemudian dia juga melakukan penelitian di Indonesia juga. Dia mampu meningkatkan hormon lutein zinc hormon dan testosteron. Ini menarik sekali nanti. Kapan-kapan kita harus bahas ini. Jadi itu efek peningkatan kadar testosteron seorang laki-laki itu meningkat luar biasa. Itu. Nah, seperti yang kita tadi bahas di awal, testosteron itu dibutuhkan oleh seorang pria untuk kelaki-lakiannya, gitu ya. Kemudian next. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya adalah buah maka ini buah ya Bapak Ibu ya. Buah yang ada di Peru. Ya Peru, di Indonesia eh, saya belum tahu lah. Buah itu seperti lobak, tapi agak bulat. Ya, kalau lobak kan panjang-panjang. Dia agak-agak bulat begitu. Tumbuhnya sangat banyak di Peru. Jadi dia menjadi buah kebanggaan sana, Peru, Amerika. Dia punya vitamin, punya mineral, antioksidan. Antioksidannya namanya glukosinolat dan polifenol. Kemudian eh, dia ada vitamin A, B1, B2, B12 untuk saraf ya. Ada vitamin C, D, E, gitu kan. Kemudian dia asam aminonya ada lisin, valin, banyak. Kemudian manfaatnya apa maka itu? Nah, maka itu mampu meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh kita. Ya, seperti glutathione, ya, superoksida dismutase, bahasanya seperti itu. Itu terbukti ya dengan bahan-bahan tadi, antioksidan yang sangat bagus tadi, itu terbukti sekali mencegah kerusakan sel dan melawan penyakit-penyakit kronis kita. Nah, penyakit kronisnya itu yang berkaitan dengan seksual. Ya, mungkin dia ada penurunan fungsi-fungsi ginjal, fungsi-fungsi paru. Nah, itu dengan kita mengkonsumsi buah maka ini itu bagus dan maka ini juga dipakai oleh atlet. Nah, pakai atlet di luar sana, di Amerika Latin, di Brazil, di Meksiko itu maka ini untuk menambah otot dan menambah performa tubuh gitu. Itu ada jurnalnya juga. Kemudian buah maka ini juga bagus untuk wanita, ibu-ibu. Bagus sekali. Kenapa? Buah maka ini dipakai untuk ibu-ibu yang pramenopause. Ya, mungkin usia ya 45, 50 ya. Itu dia mampu menyeimbangkan kadar estrogen. Jadi luar biasanya Bapak Ibu. Maka ini untuk laki-laki dia juga mampu meningkatkan hormon testosteron pada mereka. Kalau diminum untuk para ibu-ibu itu meningkatkan menyeimbangkan hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogen itu hormon seks pada wanita yang dia bertanggung jawab hormon estrogen tadi itu untuk mengatur sistem reproduksi. Untuk kalau dia hormonnya tidak normal, maka perempuan, ibu-ibu kita itu mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Kadang-kadang ibu-ibu nih khususnya nih mengubah suasana hati ya, moody ya, tahu-tahu moody ya Bapak Ibu paham ya. Jadi moodnya berubah-berubah gitu kan. Nah itu biasanya estrogennya kurang tuh, mengalami masalah tuh. Kemudian mengatasi juga untuk ibu-ibu yang sulit memiliki anak. Nah gitu.
Jadi bagus sekali untuk pramenopause maupun pasca menopause. Itu bagus sekali. Dia mampu mengurangi depresi juga, dia dapat meningkatkan kepadatan tulang juga. Kemudian pastinya meningkatkan reproduksi dan kesuburan pria wanita. Oke, kemudian selanjutnya next. Wah, menarik sekali ini cordyceps. Ya, cordyceps ini jamur Bapak Ibu. Ya, adanya di Tibet ya. Nah, jamur ini unik ya. Biasanya kalau jamur punya payung ya, jamur kuping, jamur hitam, dia punya payung kan. Kalau cordyceps ini enggak, dia enggak punya payung nih. Sebutannya adalah lady finger, jari wanita. Ya, itu kan kayak panjang-panjang tuh, lentik-lentik tuh. Nah, prosesnya juga bagus nih. Si apa namanya? Si cordyceps ini. Jadi awalnya dia ulat, Pak, Ibu. Dia ulat itu. Ulat yang dia sedang berganti kulit, berganti apa ya? Berganti kulit kan kayak ular gitu ya. Pada waktu dia berganti kulit, itu dia mengalami proteksi tubuhnya kan hilang tuh. Dia lemah tuh waktu dia ganti kulit tuh. Masuklah ya parasit namanya Ophiocordy. Nah, dia menjangkit tuh ulat itu. Dan parasit ini hidup di dalam tubuh ulat tersebut sampai dia tumbuh menjadi jamur. Luar biasa. Dan cordyceps ini ada cordyceps sinensis yang tunggal-tunggal seperti yang gambar itu. Ada juga cordyceps militaris kayak rambut gitu. Dia di bunga, di pohon, di fosil-fosil gitu. Dan ini hanya bisa di dataran tinggi. Cordyceps ini. Nah, cordyceps ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi hampir ya di Cina dan Jepang ini memang terkenal di sana nih. Jadi kalau Bapak Ibu suka hubungan dengan sinse itu pasti nggak asing dengan yang namanya cordyceps ini. Jadi di Cina dan Jepang itu 65% pria yang mengalami impotensi, bukan disfungsi ereksi lagi, sudah lebih parah lagi dia impotensi. Itu berhasil mengatasi masalah seksualnya setelah dia diterapi oleh cordyceps. Jadi sangat luar biasa sekali efektif dalam merelaksasi otot halus pada penis. Jadi otot-otot di dalam penis kan isinya otot, Pak, Bapak Ibu. Jadi penis kita itu bisa ereksi. Itu karena dia itu isinya otot pembuluh darah dan dipenuhi oleh darah. Maka bisa ereksi yang kencang itu isinya darah. Ya. Jadi tekanan darah yang lancar di penis seseorang pria, itu dia bisa ereksi dengan optimal. Karena itu tadi dia merelaksasi otot halus yang ada di penis itu sehingga aliran darah itu lebih mudah masuk dan membuat pria itu mampu berereksi selama beberapa waktu. Itulah bahasa. Kemudian tambahan, jadi cordyceps juga dipakai untuk obat TBC, obat paru-paru, ya. Bahkan bahkan jika kita mengenal teman-teman kita atau sanak saudara kita yang mengalami penurunan fungsi ginjal, nah itu bisa diberi terapi ini dengan cordyceps. Nah, cordyceps itu warnanya kuning, sama seperti ginseng, sama seperti maka. Di ilmu Cina masuknya herbal air. Dia dingin. Dia untuk yang organ berkaitan dengan air, dengan cairan. Misalnya apa itu? Ginjal pasti. Kan ginjal mengatur air di dalam tubuh kita. Oke, kemudian para atlet ya, Dokter Jiazizu namanya. Kalau saya tidak salah sebut. Dia clinical farmakologi di Parmanek, terkenal sekali ya. Kalau kita kan tahunya Konimed ya, kalau di Solo sini atau Kalbe Farma atau Kimia Farma gitu. Sana ada namanya Parmanex, jadi PHARMANEX. Itu para lansia ya, lansia-lansia, kemudian atlet-atlet, kemudian orang biasa sama dikumpulkan jadi satu, oke, kemudian diberi cordyceps. Ternyata Bapak Ibu dari hasil uji itu menunjukkan
peningkatan ketahanan dan kemampuan aerobik. Jadi ini masuknya ke suplemen. Ya, kok bisa seperti itu? Karena energi yang dihasilkan itu dari metabolisme oksigen. Cordyceps luar biasa sekali. Mahal sekali harganya, Pak. Tapi rahasia, Masya Allah, baik sekali. Memberikan formulasi. Ya, harapan kita produk ini bisa membantu ya pasangan-pasangan di luar sana untuk keharmonisan rumah tangga eh, kita semua. Itu harapan. Jadi tidak hanya kita eh, berjualan saja. Saya tidak hanya memproduksi saja, tapi kita punya misi juga bagaimana caranya pasangan suami istri di luar sana itu kehidupan rumah tangganya semakin lebih harmoni. Ya, jauh dari apabila urusan kamar selesai, Pak, bagus terpuaskan keduanya, maka itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa diredam, gitu ya. Efeknya sampai seperti itu. Kenapa? Karena begini, ada pada waktu seseorang itu ejakulasi, ya, orang laki itu ejakulasi, ya, maka di dalam otak seorang pria itu dia banjir yang namanya endorfin. Itu seperti morfin, seperti morfin. Ya, hormon itu kalau begitu kita ejakulasi ya, seorang suami itu ya, dia orgasme keluar gitu ya, itu banjir dengan endorfin. Maka yang terjadi dia seperti ngefly. Dia seperti banyak sekali kan para suami setelah itu tertidur dia. Bahkan sampai ngorok-ngorok gitu. Yang laki, jangan dibangunin itu. Ya, jangan biarkan, biarkan. Paling 15 menit, 20 menit. Biarkan. Nah, itu kenapa? Itu sangat sehat sekali untuk psikis seseorang. Ya, ini info dari Dr. Aisyah Dahlan. Nah, itu pakar neuroscience, pakar neuro, saraf-saraf, dan dia sering sekali melakukan penelitian-penelitian tentang kehidupan rumah tangga. Gitu. Oke, next. Tongkat Ali sama seperti pasak bumi, sama seperti Purwoceng, sifatnya dia kayu-kayuan, radik akar-akaran, akar-akaran yang sifatnya itu membantu produksi hormon testosteron, menyehatkan prostat, melancarkan aliran darah dan sebagainya. Sama-sama kayak ginseng, kayak Purwoceng. Tongkat Ali, kalau kita pasak bumi. Kalau tongkat Ali biasanya dipakai di Malaysia, tongkat Ali. Oke, next. Nah, manfaatnya. Oke, seperti yang kita bahas tadi ya. Maksimal ereksinya. Ya, memperlancar peredaran darah, terutama ke Mr. B kita, sehingga kita mendapatkan ereksi yang maksimal. Itu yang grade 4 tadi, seperti gambar di awal tadi. Kemudian otomatis yang kita cari juga itu lebih lama durasinya. Menambah durasi bercinta lebih lama. Otomatis bisa memuaskan pasangannya. Otomatis setelah terpuaskan semuanya, maka keharmonisan rumah tangga itu bisa dicapai. Gitu. Kemudian menambah gairah, otomatis sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, pasti kita akan semakin bergairah lagi, gitu kan. Kemudian spermanya lebih berkualitas, harapannya bagi para pasangan-pasangan yang belum punya keturunan, ini bisa dibantu dengan ikhtiar usaha yang lain, bisa menjadi program hamil gitu. Next, menguatkan fungsi ginjal. Oke, mengurangi risiko masalah prostat dan membantu memperkuat fungsi ginjal kita sehingga ereksi kita lebih maksimal. Bahkan beberapa testimoni Bapak Ibu, kalau testimoni yang ereksi lah yang sudah setahun ini Bapak kami tidak berkeringat. Alhamdulillah kita sudah berkeringat kembali. Usia 75 itu sudah banyak sekali. Nah, tetapi fungsi yang lain, kandungan khasiat yang lain
Ada yang gula darah itu tinggi, minum jadi normal. Ada itu, Bapak Ibu. Ada yang prostatnya itu masalah setelah dia mengalami menerapi dengan Raleigh kopi, aktivitas seksualnya dia lancar, itu prostatnya sehat kembali. Itu luar biasa. Ya, testimoni Bapak bisa googling lah, bisa tanya sama perusahaan ikan diberi. Oke, next. Selanjutnya, baik cara penyajian berbeda-beda, dosis berbeda-beda, tergantung metabolisme seseorang, ya bisa di setengah saset, bisa satu saset ke dalam cangkir, bisa diseduh dengan air hangat, bisa dikasih ais setelah itu. Silahkan, bebas. Oke, khasiat muncul 2 jam setelah minum, bukan langsung. Langsung itu Viagra, ya itu sildenafil, tetradafil, kimia, eh, pil biru. Nah, itu langsung Pak minum langsung dia reaksi. Tapi kalau Raleigh kopi butuh proses. Dan dia reaksi jika ada rangsangan. Jika kita ingin berhubungan, kalau kita nggak ada rangsangan, ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau bangun tidur, pasti itu akan terjadi. Karena orang normal pun juga akan mengalami, karena tubuh kita sedang istirahat, aliran darahnya sudah bagus, pasokan oksigen sudah bagus, otomatis bereaksi. Oke? Jika Anda mengalami pusing, ya ada yang pusing, Pak pusing nih kepala saya belakang nih, ingat di awal saya sudah jelaskan ada yang namanya vasodilatasi, ya pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah terjadi perubahan yang secara tiba-tiba kadang-kadang membuat tubuh kita itu pusing. Bagaimana solusinya? Dikurangi dosisnya. Dari kecil sedikit, dari kecil sedikit dulu, sedikit. Atau bagaimana kalau sudah pusing? Istirahat. Buat istirahat aja. Minum air putih, cukup, istirahat, insya Allah. Dan ini nih kata-katanya bagus nih. Awalnya aja yang bikin pusing, lama-lama bikin merinding. Wah, kayak baling-baling. Waduh, saya tidak bisa bayangkan. Kayak apa? Luar biasa.